No. Iya. Aku justru suka kalau aku nggak mau gagal, tapi aku justru suka gitu pada saat aku melihat kenapa aku gagal, terus aku menemukan jawabannya. Itu aku suka banget loh. Itu it's like oh that is why I failed yesterday atau kemarin. Okay, I'm gonna try again. Saya mau coba lagi dengan cara yang berbeda, dengan versi yang lebih upgrade. Gitu. Dengan cara pandang yang berbeda Dengan juga. cara yang paling berbeda. Iya Dan kan? itu percaya deh, asik banget. Ya. Non Mas Asti, silakan. How do you see failure? Kamu kan nggak pernah gagal non dari dulu. Sebenarnya ini yang sangat menarik ya, karena sebagai Sagittarius sejati Sama nanti di panel ini banyak Sagittarius sebenarnya. Jadi kita ini kan ambisius banget. Aku dari kecil itu udah tahu mau kuliah di mana, setiap semester tuh udah tahu bakal dapet GPA-nya berapa sampai ke koma-komanya. Itu se-ambisius itu. But then akhirnya waktu itu kan kuliah kebetulan juga ke New York, jadi pace-nya tuh makin bikin tambah, wah nggak boleh gagal. At one point dapet kesempatan pergi ke Paris untuk sekolah. Paris yang biasa kita datengin tuh aku pada saat itu adalah liburan. Pada saat sekolah di sana, kok semua orang lama banget ya jalannya ya? Kok semua orang ini pada siang-siang duduk-duduk di kafe ini gak ada kerjaan atau apa gitu? So for me, turning point-nya di situ adalah harus tenang-tenang, dengan tenang-tenang kayak gini ternyata I got to learn myself gitu loh. Balik lagi ke New York ternyata nggak usah dikejar-kejar banget juga kok. Kebetulan orang tua juga alhamdulillah tidak pernah nge-push harus ini itu. Jadi dari situ akhirnya humbleness-nya itu terbentuk. That's what I think is one of the main point lah kalau kita juga sebagai leader dikasih amanah mempunyai tim yang lumayan banyak jumlahnya untuk bisa menerima kegagalan. It's not easy untuk orang seperti aku yang aduh pokoknya semua harus gitu. Tapi lama-lama kerja juga di private company, di BUMN, sekarang kembali lagi ke BUMN. Sebenarnya tadi kayak Luna ngomong, seneng banget kalau kita tahu ini gagal. Ini kenapa ya? Gue ngapain nih? Kemarin apa ini salah? Apalagi aku suka banget angka, but not as much as ibu peneliti di sini. Tapi dari data-data itu, if you're going to be a data-driven company, disitulah akan ketahuan apa yang salah, apa yang kita bisa rapihkan. Dari sini belajarnya apa. Jadi kalau di sini kebetulan ada tim dari Sarina, ada beberapa orang, pasti paham kalau saya bilang, kalau salah mending ngaku. You own your mistake, you own your failure. Dengan kita tahu kita pernah salah, oh ternyata langkah ini salah, ternyata ada yang lebih baik. That's when we learn. Kita learn buat diri sendiri, kita juga learn buat orang lain gitu. Sedangkan kebiasaannya di Indonesia ini kalau salah tuh nggak mau ngaku. Nggak tahu bu, saya nggak tahu gitu. Iya, betul. Buang body. Jadi kayaknya kemarin yang ini pusing. Nah kebetulan kalau misalnya kayak kita kan nggak bisa, kita cepet-cepet ngaku. Jadi kita tahu kita mau ngapain. Dan teman-teman yang lain juga tahu, oh besok-besok berarti gue nggak bisa kayak gini karena si A kemarin ngelakuin ini nggak bisa gitu loh. Jadi for me kegagalan is something that is at first susah banget ditelan, tapi lama-lama itu yang membuat kita berjalan. Mungkin salah satu poin kenapa sekarang saya berada di posisi saya sekarang adalah untuk menelanlah kegagalan itu dan jadi motivasi untuk bisa lebih baik. And this is what I'm actually aiming all the tim yang ada di Sarina ya, untuk unit salah ngaku cepet, nggak ada yang dimarahin. Kita sekarang ini nggak ada leadership yang marah-marah kok. Secepatnya kita bisa identify justru lebih baik. Yang salah adalah udah salah nggak tahu dia salah, iya kan? Atau nggak ngaku. Jadi ini pertanyaan seru banget karena kebetulan kayaknya kami sama-sama seambisi itu di sini. Jadi kegagalan is sesuatu yang sebenarnya harusnya dicari terus. Ya, having that humility juga sih sebenarnya kan. Silakan, Sasti.
Banyak banget ya, tadi udah disampaikan soal kegagalan. Aku pengen kembali lagi ke apa yang disampaikan soal kita tuh pengen ambisius,